semakin dingin. Kekebalan di telinga kiri dan kanan. Dia sudah tahu kau sedang mendengarkan. Dia ada di balik bahumu. Selamat datang di Mak Ronda Horror Story. Jangan bernapas terlalu keras. Cerita ini sudah dimulai. Kita bantu cari ya Bu ya, sambil dilihat lah ini sepatu nyasar kemana gitu. Jadi si Koko tuh sepanjang jalan dia ngeliatin lah tuh di lantai ada sepatu gitu kan. Ya karena dia niatnya ngebantu, dia tidak berpikiran apa-apa. Terus sembari dia nyari. Dia bilang, "Ibu tadi yakin lewat sini, sepertinya nggak ada sepatu Ibu." Terus nggak ada yang jawab. Oh, hilang. Pas dia balik, kok nggak ada yang jawab. Hilang. Merinding lagu. Udah nggak ada. Ibunya udah hilang. Terus yang ada abis itu dari ruangan pintu ICU ada yang keluar nangis-nangis. Si ibu itu kali. Anak keluarganya. Yang tadi yang dikasih Anaknya. tunjuk jalan. Ternyata itu adalah anaknya ibu itu. Dan ibu itu sudah Meninggal. iya, Tapi benar Pada di saat itu ya? ICU ya. iya, Meninggalnya pada saat itu. meninggalnya pada saat itu. Dan benar memang sepatunya lepas satu. Tapi lepasnya nggak di situ. Enggak. Jadi ceritanya sepatunya itu pasien ini masuk ke IGD dulu pertama. Gawat darurat. Kena serangan jantung. Koma. Kena serangan jantung. Enggak pulih. Ada itu. Dia koma. Dan ketika dia masuk ke IGD, Satunya kurang satu. anaknya tuh gendong buru-buru, sepatunya lepas. Nggak tahu jatuh di mana. Jadi sepatunya hilang satu. Kayak gitu. Dan anaknya itu pas keluar dari ICU ketemu sama Koko. Dia bilang gini, Koko nanya, "Bapak kenapa Pak gini-gini?" "Nggak apa-apa Dok, nggak apa-apa. Saya sudah ikhlaskan." Bingung kan ya si Koko ya. Waduh katanya. Terus dia bilang, "Kita saya kesini tuh terlambat. Ternyata ibu saya sudah nggak ada," katanya. Ibu saya di ICU. Ternyata udah seminggu. Si Koko ini baru banget dicemplungin. "Nyoh, gua cemplungin lu di ICU." Jadi dia tuh sama sekali kayak belum tahu pasien-pasiennya satu-satu siapa. Ternyata itu adalah salah satu pasien di ICU tersebut. Itu salah satu kejadiannya. Kalau di rumah sakit kayaknya memang banyak ya kejadian Banyak. kayak gitu ya. Banyak. Itu adalah salah satu kejadian pengalaman Koko waktu di rumah sakit. Berapa tahun lamanya ya? Ya ada kali 10 tahun yang lalu kayaknya. Wow. Mungkin lebih lah. Itu jadi bikin trauma gitu kan Kak? Enggak ya, karena udah terbiasa kali ya. Itu kan kayak resiko ya. Kalau kita Resiko. ngibrit kali. Kan sorry. Si Koko kan dulu kan kuliahnya di salah satu universitas kedokteran lumayan bagus di Kota Bandung. Kota Batu di mana ya? Bandung. Batu di Malang. Batu Malang. Pengen jalan-jalan ya? Jadi waktu dia sekolah di sana, kuliah di sana, ada salah satu dosennya. Jadi kan kalau di sana itu mereka ada pembekalan gitu di rumah sakit gitu kan ya. Di rumah sakit itu kayak mereka dibagi-bagi nih. Lu dapat bagian apa? Nah, dia pernah di bagian forensik. Aduh. Nah, udah tahu kan forensik ngapain aja kan. Jadi pas di bagian forensik itu mereka dapat jenazah Mr. X lah. Kalau di luar sebutannya John Doe gitu kan. John Doe itu apa? Ya Mr. X.
Kalau di sana. Mister X itu apa gitu. Jadi kalau di sini namanya Mr. X, Mrs. X gitu kan. Hmm. Kalau di luar tuh sebutannya John Doe atau Oh, Miss Doe gitu kan. iya. Kayak gitulah, intinya begitulah kurang lebihnya. Jadi ini masih fresh, baru banget masuk korban pembunuhan ceritanya. Jangan ditanya korban pembunuhan modelannya kayak apa, kan udah Iya. babak belur sini teh. Pokoknya udah berdarah-darah lah, terus kepalanya kebelah lah, apalah segala macam. Nah, di antara semua satu tim yang hari itu ditugaskan untuk di bagian forensik, salah satunya ada Koko. Dan ketika itu dia bilang seperti ini, aduh ini kalau tugas kayak gini nih beban mental nih. Dia udah ingetin sama rekan timnya, guys please ya, gue cuman mau malam ini semua bekerja dengan baik, Tuhan memberkati, semuanya lancar, bla bla bla, seperti itu kan aja, anaknya seperti itu kan. So please jangan ada yang sompral, udah diperingatkan seperti itu. Hargai dan perlakukan jenazah tuh dengan hormat. Itu sudah dalam tanda kutip ketentuan umum yang ada lah ya, seperti itu. SOP-nya lah ibaratnya. Ya bisa dibilang SOP, bisa juga ya Ya memang harus. harusnya seperti itu. Mau jenazah itu historinya gimana, lu harus tetap melakukan jenazah itu dengan hormat. Udah selesai. Ini dokter senior yang bagian forensik ngomong, ayo sebelum kita mulai biar cepet nih ya, berdoa dulu. Karena ini ada 2 jenazah dibagi 2 tim. Tim A, tim B. Yang satu nanti bagian belah-belah, ngeluarin semua organ-organ, ditimbang dan dicatat, dan ini diperhatikan semua apa trauma-traumanya dan detail harus dicatat itu kan. Yang satu nanti tinggal bagian pencatatan. Yang nimbang-nimbang apa, jadi berapa misalnya ginjalnya sekian gram, oke catat. Otaknya berapa sekian, catat. Karena kalau misalnya kayak ginjalnya lebih berat atau apa, berarti itu kan ada sesuatu yang nggak beres. Either karena trauma dari akibat pembunuhan atau karena penyakit seperti itu. Udah tuh, udah mereka berdoa bareng, mulai nih. Nah pas udah mulai nih ya, udah tuh, udah mulai tiba-tiba lampu kelap-kelip, air keran yang ada di situ nyala mati, kayak gitu. Tapi semua itu udah pada tahu, jangan dinotis kalau ada yang seperti itu. Cuekin aja ya. Diemin aja, as if kamu nggak tahu. Kenapa? Kalau you notice, ngikut. Oh iya. Yes. Kalau you notice, ikut. Jadi ini guys, for you all, gue kasih tahu ya. Yang seperti itu, kalau lu merasa, jangan di notice. Once you notice, ngikut. Jadi kita tenang aja gitu ya. Iya, Anggap aja nggak ada gitu ya. anggap aja nggak. Dan itu sudah tahu, itu sudah jadi rahasia umum. Tapi namanya anak-anak ya, anak-anak muda ya. Aduh, gua ini kan masih ada gini, ada yang mulutnya sompral. Harus balik Jakarta nih, karena mereka kan mahasiswa. Jadi mereka kayak, ini weekend, supposed to be gue balik Jakarta dong. Karena sebagian ada orang Jakarta, gitu ya. Udah tuh, jadi ada yang sompral. Aduh, last minute banget lagi, karena itu malam banget. Itu fresh banget kejadian dan harus segera diotopsi, kan nggak boleh melewati dari rigor mortisnya ya. Jadi atau waktu kematiannya, kalau udah kaku tuh udah susah kan dicari tahu ini matinya gara-gara apa, lebih ribet gitu loh. Jadi masih fresh from the oven ibarat kata, harus langsung dibelah-belah, itu harus langsung diotopsi. Jadi malam-malam itu kejadiannya jam 1:30 malam. Kenapa sih? Terus ya itu tadi, karena ada yang sompral ngomong, jadinya ceritanya anak mahasiswa Jakarta ya, di Bandung tuh ngekos. Jadi dia pengen, aduh nih jam segini nih gue harus balik lagi, nyetir sendirian lagi balik ke Jakarta, aduh males banget bla 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 gitu. Terus udah disenggol sama temannya, jangan sompral. Terus barulah dia diem. Terus udah tuh mulai lagi tuh lampu ketahap-ketip, keran juga. Meskipun mereka sudah nggak ngasih apapun, cuman karena omongannya tadi yang seperti itu, alhasil ketika sudah selesai sekitar jam 3-an kurang, selesai beres, mereka pada balik nih. Waktu itu si Koko tanyain, kok lu sekalian mau balik Jakarta nggak? Iya deh, tapi yang itu siapa? Gue deh.
Lo masih oke kok, karena tadi temannya nyatok doang. Sementara si Koko bagian ngeblak tuh. Akhirnya mereka balik ke Jakarta, nyetir lah. Tahu kan kalau di tol tuh modelnya gimanaan. Nah ketika mobil jalan, dia tuh merasa kayak gini. Kenapa ya mobil gue ini kok rasanya berat banget ya? Udah kayak gitu. Ya, sering. Tanda-tandanya terus kayak, aircon lu dinginin gak sih, kata si Koko gitu. Kok Asan kok gue dingin banget? Enggak kok, ya udah kecilin aja. Kecilin lah aircon. Gila ya tadi ya, malah bahas kasus. Kayak gini ya. Jadi yang satu mukanya kekapak separuh. Yang satu, pokoknya udah babak belur lah. Dan ini pembunuhannya tuh suami istri. Dibunuhnya suami istri. Suami istri sering bunuh-bunuhan Serem juga. gitu. Jadi korbannya dua-duanya. Meninggal dua-duanya. Iya. Yang satu kekapak, Satu. yang satu ya pokoknya amburadul lah. Seperti itu ceritanya. Terus di tengah-tengah perjalanan, temennya tuh nggak sengaja benerin spion. Pas benerin spion kan kosong kan. Dia benerin spion. Cahaya mobil kan lewat lalu-lalang ini kan kelihatan ya, slide sepintas gini. Dia kayak sejauh Ada itu di belakang. ada yang numpang di belakang. Makanya berat itu ya. Makanya berat dan auranya dingin, hawanya dingin. Kok dingin ya? Padahal saya udah kecilin. Karena malam kali ya. Iya sih malam, tapi nggak dingin juga. Harusnya seperti itu kan. Tapi tuh rasanya dingin banget. Coba dengerin musik aja musik. Ya, mereka dengerin musik lah, rock and roll sepanjang perjalanan. Berat banget. Sampai masuk Jakarta baru tuh mobil ringan. Tapi Mbak kayak mertua aku ya. Dulu kan sakit. Nah, Lalu tar dulu. Terus gimana? Nah, terus dan gitu emang mertua aku tuh sakit kan. Nah, dia sakit jadi kalau menurut si orang pinter lah ya disebutnya. Oke. Nah, jadi udah dibawa ke dokter. Jadi kayak sebelumnya tuh mertua aku tuh di rumah tuh ada yang manggil namanya, tapi suara anaknya kan, dipanggilnya tuh mami kan, nyaut lah dia, tapi nggak ada yang manggil, sedangkan kita tuh nggak ada yang manggil, nggak ada orang juga di rumah gitu. Nah selesai dari itu sakit tuh dia, udah sakit dibawa ke dokter tuh sembuh. Oke. Nah nyampe rumah sakit lagi, dibawa ke dokter sembuh, nyampe rumah sakit lagi. Nah jadi menurut si orang pintar ini tuh katanya mereka ini tuh kayak ada perbatasannya. Jadi ketika sampai mana dia nggak bisa ikut terus. Iya itu benar. Ya kan kayak itu kan dari Bandung pas nyampe Jakarta itu kan. Begitu mau masuk Jakarta dia lepas. Iya gitu. Jadi kayak ada perbatasan antara mereka gitu. Jadi kayak Taruh ini Bentar wilayah. ya. Kalau pernah nonton ini film drama Korea tuh drakor yang dia koma di rumah sakit, dia bisa kemana-mana sepanjang rumah sakit, tapi dia ada barrier pas dia mau ke depan pintu rumah sakit nggak bisa kan? Nggak bisa. Mental, kayak gitu ya. kayak gitu. Gitu. Jadi dia terjebak di situ. Intinya ya gitu kan, berarti memang bener maksudnya ya. Iya, ada batasannya. Batasannya yang dia nggak bisa ikut sampai sana, padahal jaraknya juga nggak terlalu jauh banget maksudnya. Cuma kalau kata itu sih perbatasannya itu tuh cuman sampai lampu merah ke sananya dia udah nggak bisa ikut. Karena kan rumah sakitnya memang lewatin lampu merah. Jadi dia udah nggak bisa. Jadi itu ada ini. Kalau orang yang IndiHome ya, yang bisa ngelihat itu pasti tahu kok mana batasan-batasannya. Seperti itu. Jadi dia bilang, ini jangan di situ loh, karena tempat lalu lintas lewat. Iya. Seperti itu. Jadi yang kejadian itu juga sama seperti itu. Ini kan masih fresh ya. Mereka ini baru saja meninggal gitu. Jadi mereka masih bingung gitu kan. Gue di mana? Gue sama siapa? Udah gitu kan meninggalnya bukan meninggal wajar seperti itu kan. Biasanya kan orang-orang tuh kalau dalam posisi seperti itu dia tuh biasanya menemukan cahaya untuk berpindah alam gitu kan. Cuman karena kondisinya dia tidak wajar meninggalnya, dia skip tuh cahayanya, makanya dia stay. Dia bingung, gue di mana, gue siapa, kok gue megang ini kagak bisa, kok gue mau gini nggak bisa. Dan biasanya yang meninggal karena kasus pembunuhan, orang jahat dan sebagainya, energinya tuh kuat banget.
Saking kuatnya dia bisa menggerakkan barang-barang. Iya. Lampu misalnya, air misalnya. Jadi kayak kejadian di ruang jenazah otopsi itu, lampunya kedap-kedip, bolak-balik kedap-dip gitu. Terus keran nyala, roar, mati, roar, kayak gitu. Sebenarnya dia iseng ya, karena kaget. Karena Kok tiba-tiba nggak ada? ya bayangkan kalau kayak kita nyasar aja deh. Pertama kali kita nyasar, insting pertama yang kita lakukan apa? Mencari pertolongan kan? Tolongin gue dong, gue pengen tahu kalau gue mau kesini gimana caranya, benar gak sih? Iya. Kemungkinan besar itu juga yang mereka lakukan. Jadi mereka berusaha mencari perhatian kita. Anterin gitu Ya. ya. Cuma kitanya ketakutan ya. Betul, tapi ketika kita acknowledge, mereka ngikut. Makanya tidak boleh di acknowledge. Sebaiknya jangan, karena kita nggak tahu energi mereka seperti apa gitu. Iya. Kalau energinya kurang bagus, jahat, buruk, bisa mempengaruhi kita juga kan. Itu kayak gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Tapi kalau aku ngelihat emang amit-amit jangan. Tapi kalau kayak misalnya ngerasa tuh bisa. Saya kayak ngerasa nih mereka nih ada. Aku tahu, tapi kayak buat ngeliat tuh nggak bisa. Jangan-jangan kamu IndiHome juga. Dan kayak ya udah kalau udah ada rasanya, nengok juga enggak, udah lurus aja. Karena kemarin sama suami ngeliat rumah yang lama itu malam-malam, pas malam Jumat, nggak ingat kalau itu malam Jumat. Pas udah turun, videoin, udah deh berhenti dulu, kayaknya ada, maksudnya videonya berhenti dulu, kayaknya mereka ada. Aku gitu kan. Ya udah ya jalan ya, nggak usah tengok-tengok. Oh berarti rumah lamamu ini dong, rame dong. Oh memang rame. Jadi Jadi depannya itu kan memang kebun, sampingnya rumah. Jadi rumah lamaku di tengah, kanan kiri rumah, mepet emang. Nah sampingnya lagi tuh kuburan. Jadi memang awal aku datang juga kayak, jadi pas turun gitu beda hawa. Jadi aku udah ngerti kan, maksudnya oh iya ya udah. Jadi pas udah ini ya udah, ayo udah jalan lurus aja, nggak bisa tengok-tengok. Dia udah tahu. Tapi ngeliat enggak, ngerasa kalau ada ya udah, adanya di sini, udah gitu. Ya, sebenarnya sih banyak ya kalau kayak gitu ya. Itu tadi tiap rumah, tiap lokasi itu pasti ada aja titik-titik kumpul energi yang kuat. Kayak Seperti itu. kalau tiba-tiba kan biasanya nggak kepikiran, tiba-tiba kepikiran, ya udah tuh nggak berani. Kalau tiba-tiba selintas kepikiran berarti mereka mungkin Ya itu instingmu jalan berarti. iya kali ya. Kalau Mbak Olo ada pengalaman nggak Mbak Olo? Atau Mbak Yaya? Mbak Yaya dulu deh. Aduh, kalau aku tuh kebetulan penakut ya. Lah sama. banget. Aku janganlah ya kalau bisa ya. Kayak kalaupun misalnya ada notis-notis, kayaknya aku memilih untuk Tidak notice. tidak notis itu. Ya kita mau menyingkapi seperti apapun, mereka tuh memang ada, cuman memang beda. Kalau bisa dibilang beda dimensi ya, karena sudah beda jalur. Kalian tuh suka kelihatan dari ekor mata tuh. Jadi Emang bisa ya? bisa. Aku maksudnya nggak tahu ya. Jangan sampai aku. Kalau aku pribadi. Nah, jadi di rumah lama itu kalau setiap di dapur lagi masak, jadi kayak ada yang ngeliat mungkin. Tapi kalau ditengok nggak ada. Tapi dari ekor mata tuh ngeliat, maksudnya Ya, ngerasa, you feel ya. ngerasa, Dirimu gitu. ngerasa kayak Ngerasa ada nih yang gitu. ngawasin gitu kan. Tapi sengaja aku tengok nggak ada, karena kan di rumah sendiri juga ngapain gue takut rumah-rumah gue. Dia yang numpang gitu. Iya, dia yang numpang ngapain gitu. Jadi di rumah belakang tuh memang serem sih ya dibanding yang sekarang. Jadi aku lebih takut di sana sebenarnya. Nggak berani. Meskipun sepi tapi tetap terang. Iya. Kalau Mbak Didi gimana? Ada lagi nggak kisah-kisahnya? Jangan deh, jangan diiniin. Ternyata takut. Apalagi suka yang ada rep-repan.
Aduh itu paling sebel banget. Rep-repan tuh apa sih? Kayak kita nyata, tapi kita tidur. kita kayak ngeliat gitu. sesuatu tapi kita Gerak aja nggak bisa. Oh, ketindihan. nggak bisa teriak Nggak bisa gitu. teriak. Perempuan udah teriak tapi Nggak ada yang denger. nggak ada yang denger gitu. Di rumah mama aku sebelum nikah. Sering kayak gitu. Sekali-kalinya. Kata aku tidur memang di atas. Nah udah gitu kayaknya nggak tahu kebangun apa gimana ya gitu, kayak ketindihan gitu kan. Ada yang nyerupain kakak aku. Nah, kakakku itu kan ngerokok, cewek juga kan. Makanya itu di situ kata aku, tapi dia nggak nengok, tapinya dia kok beda. Aku udah mau manggil mulut nggak bisa buka ya, kalau kayak gitu mau manggil ma nggak bisa. Jadi Oh ya, kayak ketindihan ya. bilang istighfar juga susah Nggak bisa gitu ya? kan. Itu sekali-kalinya kata aku, abis dari situ aku kapok, nggak mau tidur di situ lagi. Tapi kitanya dalam keadaan tidur. Tidur merem. Tidur tapi kita nggak bisa mau manggil, kayak Nggak si bisa. mulut berat. Jadi kayak Kita dalam hati. Takut karena ngeliat Iya, ini ketakutan tapi banget. kita nggak bisa Terus ini. cara nanganinnya gimana? Nah, kalau aku gini nih, kalau aku tuh apa ya, kayak udah kayak berasa nih, bakal digangguin gitu kan, kayak dia bakal gangguin gitu. Jadi tuh pakai kaos kaki, terus selimutan tuh, pokoknya semuanya ketutup, kanan kiri bantal, pokoknya atau enggak di tengah-tengah lah yang nempel sama anak gitu apa suami gitu ya. Pokoknya kita di tengah-tengah. Jadi ketika dia gangguin nih, udah aku kan capek ya. Perasaan udah dibacain ayat kursi, dibacain surat-surat apa segala macam tuh Nggak ngaruh. nggak ngaruh kan. Ternyata udah pada capek gitu kan. Karena udah sadar mau digangguin, akhirnya ya udah ketika dia gangguin, udah lo terserah lu mau ngapain gitu. Iya karena aku saking Dan akhirnya capek tuh udah keseringan gitu. Karena kan dia berapa menit Lumayan gitu. lama. Sering. Dengerin ada berapa. Tapi karena udah keseringan mungkin ya. Jadi kalau kayak ada ciri-cirinya nih, wah ntar malam bakal nih gitu. Jadi udah langsung persiapannya gitu. Pokoknya harus tidur di tengah. Oh, sering. Sering. Biasanya kejadian suka jam berapa itu? Ya malam ya. Pokoknya teriak-teriak pas gitu, kibrat biasanya. Dalam tidur kita teriak-teriak. Awalnya Aslinya enggak. Oh iya. Iya. Heeh. Jadi kayak mimpi tapi di rumah kita. Berarti kita tahu posisinya di mana-mana. Nggak tahu dong Nggak ya. tahu. Nggak tahu. Tapi kita kayak ngeliat kalau samping-samping kita tuh ada. Tapi pernah nggak sih ngerasa kalau kayak kondisi kayak gitu terus tiba-tiba lu aja hilang, tahu-tahu tuh bangun udah pagi. Enggak, masih malam. Masih malam. Nggak langsung pagi. Masih Bahkan dalam ajan subuh keadaan aja belum. Masih keadaan malam. kita kebangun tuh pasti masih Ada bekas-bekas nggak di badan kayak misalnya mungkin aku gini biru, merah? aku gini nih. Aku pernah jadi pas lagi gitu kan kayak ini Berontak ya? berontak sambil baca ayat kursi berontak pas kebangun aku lagi iya tangan aku pokoknya mau ngapain aja kita nggak mempan lah. Mau Tapi baca ada surat bekas-bekas nggak? Nah, itu aku enggak. Aku pernah juga. bekas itu nih, aduh, dibilang gimana ya? Kalau nggak tahu kan. Di apa ya? Di enggak kali ya. Belum alam ya. Di aduh, saya jadi gini. Sebenarnya nggak mau cerita. Ya nggak apa-apa Mbak Diri cerita aja. Sebenarnya itu Yang terlalu dalam ya, Mbak. enggak dalam-dalam banget. Nah, saya pernah mimpi. Jadi rumah itu waktu itu suami lagi nggak pulang. Saya tuh kalau udah suami nggak pulang, saya sebenarnya takut sendiri. Kalau itu dulu rumah saya dicondet karena di Condet gitu loh. itu di lantai atas itu kan ada kamarnya condet itu. 4, ada kamar 4. Tapi yang keisi cuma sama kamar saya doang karena yang lain nggak ada, kosong sama sekali. Dan ada balkonnya aja 2 gitu kan. Nah, yang di bawah cuma kamar mama. Jadi saya kalau suami saya lagi tugas, saya nggak akan pernah tidur di kamar sendiri meskipun sama anak-anak. Pasti saya ikut kamar mama, tidur sama mama, sama bapak. Nah itu pernah kejadian tiba-tiba saya lagi tidur itu saya ngimpi dari atas itu kayak seperti ada yang pintu kebuka dari pintu balkon gitu. Nah saya tuh kayak teriak-teriak, ada orang masuk gitu kan. Dan saya lihat bapak saya memang selalu sholat tahajud kan, setiap malam saya lihat bapak saya udah duduk gini. Kenapa katanya? Ada orang masuk Pak, ada orang masuk, saya bilang gitu. Terus bapak saya bilang, coba kita lihat. Akhirnya aku sama bapakku dalam mimpi itu lari
ngejar ke atas itu aku cuma ngeliat kepala. Saya kejar itu kepala perempuan saat itu. Saya kejar sampai keluar dan saya ambil Allahu Akbar sama bapak saya sama eksekusi saya pukul dan itu keluar. Tapi ternyata langsung saya kebangun. Ternyata posisi saya duduk. Posisi saya duduk dan anak saya yang pertama ternyata sedang berdoa sama saya. Saya kaget. Kamu ngapain? Bunda ngapain tadi begini-gini gitu. Kayak seolah-olah berpukul gitu. Iya. Kirain main raket. Dia jadi udah akhirnya dia karena dia takutnya doa gitu. Saya itu dia masih kelas SD itu. Saya kaget kan. Bunda ngimpi serem aja udah gitu. Itu ya kita tidur lagi. Aku lihat bapak saya belum bangun saat malam karena waktu itu masih jam 2-an lah gitu. Ya udah ternyata kejadian itu berlanjut terus. Saya pernah ngimpi juga nggak lama itu sebelum azan subuh persis banget. Tiba-tiba saya dicakar di sini. Cakar. Ada bekasnya. Cakar. Mungkin itu karena dia main fisik ya. Kalau kita kan Kalau yang dia sudah melukai secara fisik, energinya jahat. Iya. oh gitu. Iya. Jadi dia baru cakar saya kaget kebangun. Allahu Akbar gitu kan. Nah itu abis itu saya di kantor itu badan meriang. Saya pikir saya udah badan meriang. Saya minta pijitin sama OB. Sama OB office girl. Nah itu abis itu ternyata saya makin menggigil. Nah sejak itu saya nggak bisa masuk ke kantor seminggu. Karena apa? Saya itu mungkin orang nggak percaya. Oh ini lagi stres apa bla 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 bla. Saya kesurupan dalam waktu sehari itu bisa 10 kali. Saya bangun tiba-tiba gitu. Bangun lagi. Mbak jarang gak sih Mbak? Nggak tahu saya. Pokoknya saya begitu langsung gitu Biasanya sampai gitu ya. Siapa tadi? Iga jarang. Tulang iganya jarang. Enggak juga sih, tapi kayaknya nih ya. Dirimu termasuk yang kategori wangi. ya emang. Seneng didatengin Deketin. sama makhluk tidak terlihat tadi. Iya, Seperti soalnya kan itu. tadi kan udah ada yang menyerupai gitu Iya. kan. Kategori wangi. Nah, kalau kategori wangi ini dia agak sulit ya. Karena itu dia pas lahir tuh di jam-jam rawan. Jam-jam pergeseran dimensi. Jadi pada saat dia lahir bertepatan dengan pintu dimensi sana kebuka, pintu dimensi sini kebuka. Makanya dia di tengah-tengah. Makanya dia disebut wangi, si bayi wangi. Suka dideketin. Kalau nggak kuat mudah ditempelin. Mbak lahirnya apa Mbak? Habis asar atau yang setelah sepertiga malam? Enggak tahu. Nggak tahu. Mama nggak pernah cerita sih. Cuman malam minggu aja. Tapi pas Malamnya buat pacaran dong. Tapi pas lahir ada tanda lahir nggak di kaki atau di tengkuk sebelah belakang sini? Iya, biasanya di sini ya yang Iya. itu ya. Seperti itu. Nggak ada. Udah pernah ngecek Mbak? Nggak ada. Cuma tai lalat aja. Daun. Ya itu tadi Mbak tanda lahir itu. Oh kan ada lahir ya itu ya. Tai lalat aja di kepala saya. Mbak Didi. Kopi dulu, kopi. Kopi dulu. Kopi dulu. Apa kuaci lagi? Ya gitu. Ini tolong Alfa di endorse, kuaci kita sudah habis mulu nih. Sunpride juga boleh. Suami saya tuh harus kuat karena kalau nggak dia sering merukyah saya. Ya berarti memang kalian udah jodoh Tapi sih. sampai sekarang Sampai sekarang. Oh, sampai Sama saya tuh kalau udah itu tahu udah ininya ya badan aku gini. Dia langsung buru-buru pulang karena dia harus merukyah saya. Makanya anak saya yang pertama itu selalu dia ngeh ketika ada aku kenapa dia pasti telepon. Udah kenapa? Sakit ya? Iya gini. Dia langsung melakukan tawasul ke masjid cucunya Rasulullah. Coba tawasul itu apa? Jelaskan pada Tawasul itu kita berdoa tapi kita memulainya itu dengan kita meminta sama yang paling terdekat adalah manusia terdekat dengan Allah adalah Rasulullah. iya. Kita dengan menyebut nama Rasulullah dulu kita sowan dulu kepada Rasulullah ya Rasulullah. Ini ibu saya seperti ini. Gitu. Mungkin doa kita akan lebih insya Allah lebih cepat ya karena Rasulullah langsung ini ke Allah seperti itu sih. Gitu. Jadi anak saya kalau udah tahu saya lagi kayak gitu, saya sekarang sih udah alhamdulillah udah jarang. Berkurang ya, Jauh berkurang. Biasanya seiring usia Mbak. Karena waktu itu ada kejadian aja sih. Kejadiannya dari kepala itu. Nah itu awalnya tuh yang akhirnya berantet. Kalau waktu gadis itu aku cuman sering ketika aku sedang sedih, misalnya patah hati gitu ya,
habis sholat malam itu selalu saya nggak bisa tidur karena apa? Saya selalu dimunculkan suatu sosok gitu. Dan itu kerasa di pinggir tempat tidur gitu. Jadi saya tidak pernah berani tidur sendirian sampai saat ini. Gitu. Jadi kalaupun ada suami saya peluk banget kalau dia harus meluk saya. Kalau suami nggak pulang kumaha tuh? Anak saya harus mepet sama saya. Gitu. Sampai sekarang saya nggak berani tidur sendiri. Itu aja sih, kadang-kadang takut aja pas lagi tidur kayak gitu. Tapi alhamdulillah sosok itu sekarang suami saya udah bilang sama sosok itu, ini saya yang jagain. Saya sudah ijab kabul sama dia. Kamu ngapain jagain anak saya, jagain istri saya? Ya bener kan, kayak jin ifrit itu. Kayak kode, bukan apa dia, tapi perempuan. Ini perempuan. Oh iya, kalau jin ifrit mah cowok. Ini perempuan. ya, laki-laki. Kalau Ini misalnya beda. kodam kan dia harusnya melindungi, Ya, ini bukan masuk ke mimpi Bukan sampai kodam. Jadi ada yang begitu banget maksudnya. Kalau kodam katanya sih maksudnya. pas lahir itu barengan sama kalau itu sih dia yang nggak berceritanya merinding lagi kalau saya di rumah sana Dari Fadil tuh itu merinding sampai kaki. ini Dingin kali. dia tuh sosok perempuan zaman dulu Belandanya itu, dia tinggal memang di rumah saya yang lama itu. Nah dia apa namanya, ya tahu bagaimana kecilnya saya segala macem. Nah ketika saya sedih dia mau menghibur, dan dia itu waktu itu zaman Belanda, dia yang bercerita waktu itu sampai kita akhirnya berkomunikasi, kamu tuh siapa sih, kamu tuh ngapain sih, bla bla Oh bla bla. sampai sempet gitu Ya berkomunikasi, dan Kan dia, diruk ya. dan dia bilang seperti itu, dan di apa namanya, dia ini kejadiannya dulu dia tuh juga patah hati dan dia bunuh diri di saat di rumah saya yang waktu itu masih tanah kosong, dan itu dibangun sama tanah saya. Jadi ketika dia dia ngeliat saya lagi sedih, kayak Masuk mencoba lah dia gitu. nggak masuk, dia selalu ada di luar sana. Dia tidak masuk, tapi dia ketika saya ada yang jahatin, ketika ada yang apa, dia tuh kayak yang maju gitu. Pokoknya semua hal yang mirip sama dia ketika Iya. dulu gitu kan. Pokoknya ada yang jahatin saya, ada yang apa, dia yang maju. Jadi kalau ada teman saya misalnya ada yang udah mau licik mau apa, itu dia pasti gitu loh. Jadi muka saya akan berubah gitu. Berarti Padahal kita saya jangan berani. jahatin dia. Jangan ya. Hati-hati saya. Enggak. Itu udah akhirnya suami saya Mbak lo histeris langsung. Iya. Suami saya tuh udah, kamu nggak boleh gitu. Ini dunianya berbeda gitu. Dan itu kalau suami saya nggak kuat mungkin dia udah kabur duluan ya. Alhamdulillah dia kuat. Kalau nggak dia kabur duluan dia gitu. Ya, makanya kan kalian jodoh. Iya. Papamu jodohin dirimu dengan suamimu itu karena sudah melihat ini orangnya. Makanya dijodohin, makanya kalian jodoh. Kan dijodohin sih, ketemu aja di friend. Tapi itu bener loh. Kan dirimu dulu sempat cerita kan kalau sama suami berteman terus habis itu off kan, sekian lama ketemu lagi kan. Iya. Itu namanya jodoh, Mbak. Ibarat kata nggak akan hari gunung dikejar, mau berapa Betul. tahun pun berlalu. Kalau Jangan jodoh kembali ya lagi. baliknya ya kembali aja ke Nggak akan tempat yang sama. kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Cuman jalannya akan melewati berbagai macam jalan. Kan proses ya, proses. Menarik loh Mbak ceritanya. Ayo Mbak Nong, cerita lagi Mbak Nong. Lagi makan kuaci disuruh cerita. Iya dong, kan ini kan Mak Ronda Horror Story, pasti punya pengalaman lain kan. Sambil ngemil. Apa ya, kalau ditanya suka ngeblank. Kayaknya nggak ada deh. Pernah ngalamin ini nggak? Pas lagi telepon, zaman saya tuh masih pakai telepon kabel kan. Saya baru ngangkat mau telepon, sudah ada suara. Padahal itu udah tidak telepon, belum dipencet. Oh iya Terus pernah. suaranya agak-agak creepy gitu. Hah? Nih kayaknya ada orang nelfon apa ya? Aku tutup lagi, aku buka lagi. Kalau zamannya aku tuh kayak gitu tuh bisa kayak pencet nomor berapa, nah nanti suaranya dia. Itu kalau bisa pencet, ini belum dipencet sama sekali. Baru saya mau nelfon tuh sudah ada suara. Itu belum selesai kali yang sebelumnya. Belum ada telepon, saya baru mau nelfon. Kan Nggak ada bunyi telepon. Telepon itu, umum ya? Iya. Bukan, telepon rumah. Telepon rumah. Oh, telepon rumah. Jadi pas saya mau gini, wah ini apa nih? Saya tutup lagi, terus saya angkat lagi, masih bersuara itu. Dan itu cuman tertawa gitu, saya langsung wah gitu. Kalau di kantorku yang lama itu juga pernah kejadian kayak gitu, telepon. Tapi lucunya orang accounting itu yakin telepon ada orangnya karena dia merasa diangkat teleponnya. Ternyata
pas dia ke ruangan itu kagak ada orang accountingnya libur, yang masuk cuma orang event. Terus dia bilang, si ibu ini mana? Nggak ada kan nih tanggal merah, libur kali. Hah? Tapi gue tadi baru aja telepon, gue tadi baru mau minta ACC tanda tangan, kagak ada, libur. Semua accounting hari ini libur, tanggal merah, opso. Enggak beneran, gue habis telepon. Dan dia tuh ngotot banget kalau dia habis telepon kita harus terima, ngecek CCTV, dan beneran dia telepon. Dan di telepon tuh dia kayak, ya oke, ya gitu, kayak beneran kelihatan ngomong. But kita nggak ada yang tahu dia ngomong sama siapa. Iya. Karena nggak ada orang accountingnya, nggak ada, kosong. Kok aku di rumah belakang, di rumah yang dulu tuh biasanya tuh kalau keberadaan mereka tuh suka ada yang bau-bau entah wangi, Oh iya, entah tiba-tiba kayak bau apa sih? Kan biasanya suka ada tuh wangi melati, bau pandan, iya. kadang bau yang nggak sedap kayak gitu. Itu sering di sana tuh di rumah yang dulu. Oh ramai banget ya. Iya, memang serame itu. Udah laku tapi sekarang. Udah kejual. Terus penghuni yang sekarang gimana? Apa kabar? Udah kan itu. Iya. Oh kena gusuran. Makanya saya ada di sini. Oh Masuk ke lingkungan kita ini. iya. Nggak, gue kira ada penghuni barunya gitu kan. Penghuni barunya apa kabar gitu kan. Katanya ramai benar di sini ya ternyata. Iya memang ramai. Jadi kalau udah nyium bau itu, biasanya kan aku sama suami duduk di depan. Kan. Jadi kalau udah ada bau kayak gitu tuh udah aku kamar ya. Masuk ke dalam udah lah gitu ya. Udah tahu. Oh ya udah, orang nggak ada apa-apa cuma enggak loh ini mau ini, tapi yang nyium tuh aku doang, suami enggak. Jangan diomongin. Tapi aku pengen ngomong. Enggak, maksudnya biasa. Oh, masuk aja. Ya, karena lu acknowledge. Lu acknowledge, tempel. Jadi gitu. kita tuh kayak gitu juga tetap biarin aja gitu ya. Iya, intinya Walaupun gini. kita tahu gitu. Intinya jangan sompral. Iya. Kalau Aku kan nggak tahu. Iya coba tuh Terus pernah juga, pokoknya di sana tuh banyak mbak. Jadi jam-jam sebelum subuh orang nyapu. Sering karena apa? Karena kamar aku tuh deket kamar aku tuh samping aku tanah kosong, tapi cuman kecil buat ngejemur doang, dan dia terbuka. Sampingnya lagi tembok. Nah temboknya itu kan jalan gitu kan. Dia denger tuh ada yang nyapu, aku teh pas paginya aku nanya, kan memang sebelah rumah aku itu tuh dia punya pembantu. Aku tanya, Bu, malam nyapu? Sebelum subuh nyapu ya? Enggak, orang saya baru datang. Lah, tapi rajin amat ya ada orang nyapu subuh-subuh, sebelum ya, subuh lagi. ternyata dari beberapa yang aku tanya, maksudnya yang sama pengalamannya kayak gitu tuh, ternyata ya itu rambutnya mereka keseret jalan. Mungkin karena saking panjangnya, jadi ya bunyi kayak suara nyapu srek gitu. Jadi aku udah tahu kalau kayak gitu-gitu ya udah ontopin aja. Seru banget ya. Kalau di rumah sana tuh kalau udah lihat nggak lihat sih maksudnya ya. Kalau tiba-tiba aku udah kabur, udah suami tahu ini udah kabur nih bini gua. Kadang aku di kamar aja tuh suka ada yang gini gitu. Itu di kamar aku. Oh ya? Iya. Aku langsung lari ke depan. Karena kok ada yang dehem ya. Karena kamu selalu acknowledge. Iya ya, nggak tahu kenapa ya. Karena selalu acknowledge. Gitu. Jadi kayak gua kayak dikerjain mulu. Gitu. Karena selalu acknowledge. Sebanyak itu. Dan kalau lagi di depan suka ada yang yang ada ini loh, ya udah deh aku masuk aja daripada saya diganggu, mending saya masuk ke dalam. Gitu. Sering di rumah dulu tuh, mungkin karena lingkungannya gitu ya, kebun kosong, Iya. rumah kosong yang penghuninya udah Kosong juga. udah lama nggak dihuni, dan dulunya jadi sering karena orang Cina bau apa sih? Lupa. Kio. Iya. Buat sembayangan. Jadi sering bau itu kan.
Ya udah. Dan ada teman juga yang Tapi sebenarnya hiu tuh jangan salah ya. Hiu tuh sebenarnya nggak ada masalah loh. nggak ada, cuman baunya itu. Kan wangi ya. Gue malah suka. Enggak, aku nggak suka. Oh, gue malah suka. Gue kadang suka pakai buat meditasi. Ya karena aku mungkin enggak ya. Maksudnya enggak meditasi dan segala macam, jadi aku kurang suka. Dan emang pas temen aku ke rumah, dia memang orang IndiHome. Yang IndiHome. Dia memang Coba IndiHome free wifi. Sponsorin kita gitu ya. Nong, ini rumahnya ini ya rame ya. Iya memang rame kata aku gitu kan. Ini loh di belakang rumah ya, rumah yang ini yang sepi ini nih, karena depan rumah aku kan. Dia ada loh katanya gitu kan. Memang ada kata aku gitu. Memang ada item kan kata aku gitu. Sosoknya memang item. Aku tahu karena ngerasain, tahu ininya gimana. Memang item, tinggi, matanya merah kata aku. Iya lagi sih. Ya, iya ya udah. Selagi dia nggak ganggu gue mau ngapain? Cek aja. Ya tapi jangan sering-sering juga diomongin sih. Maksudnya kayak gitu tuh udah. Iya enggak. Jangan di-acknowledge. Intinya sih gitu. Karena dia awal datang ke rumah kan karena dia baru main. Nah dia notice sama itu. Jadi dia ngasih tahu dan aku udah tahu kata aku gitu. Jadi ya udah biasa aja. Gimana Mbak Olo? Ada mau di-share sekalian? Aku skip deh. Udah merinding-merinding nih dengerin kalian ini. Oh iya, suami juga. Tuh, nambah lagi. Kalau pulang main dia jam 2 sebelum nikah. Kakaknya suka lihat dia ngebonceng cewek, padahal sendiri. Aduh, itu. Kalau yang kayak gitu gue jadi inget salah satu kejadian yang di Jakarta itu kan ada ya. Kan suatu komplek, bukan komplek ya. Pemukiman warga, gue nggak tahu di daerah mana tuh. Viral juga kok beberapa kali masuk FYP. Jadi kan dia ujung itu makam. Dan driver ojek atau apa tuh suka datang ke sana. Kayak saya mau ngejemput di sana. Tapi nggak ada buntu karena makam warga. Iya. Gitu. Jadi tapi drivernya tuh ngotot kalau dia itu mau jemput orang di sana. Terus ada juga driver lewat ngeng gitu aja kan. Ini warganya nanya, Pak mau kemana? Dia kayak nggak denger gitu, ngeng aja lewat. Terus udah gitu aja balik lagi. Terus diberhentiin sama warga. Pak dari mana? Kan sana buntu. Habis nganterin penumpang. Iya kan. Jadi kayak itu. ujung tuh buntu karena di situ pemakaman warga. Oh yang itu. Iya. Ya rame kan. Nah itu tuh beneran. Jadi dia bilang tadi saya dinaikin sama Neng. Dia minta di drop di sana, rumahnya di sana. Di mana Pak? Sana itu makam. Gang buntu. Nggak percaya dia sampai dia kesana lagi balik. Terus kok nggak ada ya katanya. Dan itu kejadian itu kejadian sering banget juga kejadiannya di daerah itu. Juga kalau naik motor dulu ini kan depan tuh dibuka, yang dekat warung Munyung kalau kita mau keluar. Nah itu dulu dibuka yang tahap 1 kan. Oh ya. Jadi aku bolak-balik lewat situ. Berani amat. Karena pulang kerja selalu lewat situ dan pas belokan masuk perumahan, belok tuh kan kayak aku berat ini, nggak usah ikut, gue mau pulang. Itu berat sampai ke pos satpam yang berikutnya. Pas mau itu belok ke kanan, aku berhenti kan. Nih mau nyampe rumah apa mau gimana? Kata aku gitu. Karena terus maksudnya motor aku tuh berat, ngeleong gimana sih Mbak? Ngeleong gitu kan. Berat. Dan akhirnya aku ngomong gitu. Ya udah enteng motor aku. Oke deh kalau gitu kita wrap up aja ya untuk cerita horror story kita malam ini. Gimana maupun di semua tempat itu pasti ada aja yang hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ketahui, tapi yang jelas kita bisa rasakan keberadaannya. Sampai di sini dulu. Aku Vi. Aku Ala. Aku Nong. Aku Didi. Aku Yaya. Dan kami Mak Ronda. sampai ketemu lagi. Dah. Mereka telah pergi, namun
kasih telah menemani malam ini sampai bertemu, sampai bertemu di Mak Ronda Horror Story. Mereka telah pergi, namun kisahnya masih berbisik di kegelapan, ketawa lirih perempuan.